kembali lagi di podcast Ceria Cerita Ari, Nana dan Tia. Kali ini kita mau ngebahas tentang penggunaan KRIS dan UMKM di era digital. Menarik. Kalian pernah gak sih lihat kiris di dagang kopi keliling, tukang gorengan, sampai tukang laundry sekarang ada loh kirisnya. Tetapi ya loh, kenapa orang pakai kiris? Karena menurutku anak Gen Z kayak kita ini itu tipe orang yang pengen cepet, terus tuh efisien, simple. Apalagi kiris tuh kayak tinggal scan, udah selesai. Bener Scan ya? and pay. Kita tuh ribet bawa barang-barang banyak, jadi tinggal bawa HP, terus nanti tinggal scan. Udah Selesai. selesai. Tapi kayaknya menurut kita itu kiris itu ada sisi hukum yang menarik buat kita bahas. Kayak gimana tuh? Kita bahas next. Ya. BTW, KRIS itu apa sih sebenarnya? Ih gitu juga gak tahu, nggak Gen Z banget sih. Ya, KRIS bisa dijelasin itu nggak sih? Quick Response Code Indonesian Standard. Jadi KRIS itu udah jadi sistem pembayaran nasional yang sah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tahun 2019. Jadi tujuannya biar kita lebih praktis dengan satu pembayaran dengan tit dah selesai, kita dah bayar. Tapi ya sih, karena dengan adanya banyak pelaku usaha UMKM yang baru-baru merintis, itu buat mempercepat efisien waktu ya. Apalagi zaman-zaman dulu sebelum adanya kiris itu kayak GoPay, OVO, Dana ya, buat kalian-kalian yang mungkin udah pernah melakukan, kan sebelum masukin nomor HP itu ada kode-kode yang mungkin kita belum ingat ya, atau enggak kita perlu searching dulu apa kode awalannya baru masukin nomor HP. Itu bener-bener buang-buang waktu. Dan ribet juga gak sih? Nah iya, apalagi kita Gen Z ya yang nggak mau ribet. Terus sekarang dengan adanya kiris itu tinggal scan. And pay, jadi dia udah lebih kekinian banget dan aman dan praktis. Betul. Berarti penggunaan KRIS tuh jadi lebih mudah dan praktis kan ya, apalagi untuk usaha-usaha kecil yang belum punya mesin edisi atau rekening bisnis. Betul. Karena lebih transparan juga, kita lebih efisien waktu, jadinya kayak banyak diminati oleh para pembisnis owner ya yang baru-baru merintis. Tapi kalau kita ngomong soal digital, pasti ada sisi hukum yang diperhatiin dong, apalagi itu nyangkut ke hukum ekonomi. Nah iya, karena kiris itu usaha yang bersangkutan dengan ekonomi, mungkin ada nggak sih hukum ekonomi yang bersangkutan di situ? Pasti ada dong. Jadi di hukum ekonomi itu diatur perlindungan data pribadi. Dia tuh pas kita melakukan kiris, dia udah merekam siapa yang melakukan transaksi tersebut dan nilai transaksinya. Tapi aman kan? Aman dong. Jadi dia diatur di dalam pasal Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Itu mengatur tentang perlindungan data pribadi. Jadi tujuannya ya untuk melindungi transaksi itu biar tidak ada kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Gitu. Tapi ada nggak sih dari Bank Indonesia juga mengatur undang-undang? Pasti, karena Bank Indonesia itu yang bertugas untuk mengawasi sistem pembayaran kiris ini. Dia tuh diatur dalam Peraturan BI nomor 23/6/PBI/2021 tentang sistem pembayaran. Itu juga sama, dia mengatur sistemnya itu supaya tidak ada kebocoran data dari pengguna kiris. Jadi aman banget buat kita semua. Tapi misalnya ada nggak sih nanti kalau ada kebocoran data itu nanti salahnya siapa? Siapa yo? Jadi yang bertanggung jawab itu kita balik lagi ke dasar undang-undang yang sebelumnya. Jadi undang-undangnya itu yang tadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021. Mereka yang wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data pengguna. Jadi kayak misalnya dia tuh bayarnya pakai QRIS-nya Shopee Pay. Jadi Shopee Pay yang harus bertanggung jawab atas itu. Gitu. Berarti aman. Terus dari sisi ekonomi ya, banyak banget pelaku UMKM yang benar-benar dibantu. Dari yang sebelumnya belum punya akses ke keuangan formal, jadinya sekarang mereka punya akses ke
ekonomi digital bisa dibilang, dan benar-benar sangat membantu mendukung program inklusi keuangan nasional. Wih, keren banget tuh. Jadi kita bantu program pemerintah juga. Jadi karena semua transaksi sudah dicatat, UMKM jadi punya rekam jejak yang bisa dipakai buat mengajukan kur kredit usaha rakyat. Wih, keren banget. Tapi banyak juga tantangan-tantangan kecil yang harus terus disosialisasi ya. Kayak banyak di desa-desa yang kecil kayak di Bali tuh mungkin lebih tepatnya Kurang akses. ya, benar, terus tuh benar. penggunaan teknologinya juga kurang, jadinya belum bisa cara mengoperasionalkan QRIS itu QRIS kayak apa. Padahal banyak kota-kota di luar sana itu udah bisa pakai QRIS, mau sekecil apapun nominalnya. Aku pernah beli telur gulung ya, itu udah bisa pakai QRIS. Walaupun aku beli 3.000, 2.000 tuh udah bisa pakai QRIS. Tapi beli rujak juga bisa tahu sekarang pakai QRIS. Nah, tapi Iya. nggak semua tempat di Iya, Bali yang benar, bisa benar. pakai QRIS. Betul. Itu kurangnya sosialisasi ya mungkin ya. Jadi penting juga jadinya kalau ada edukasi hukum dan literasi digital dari pemerintah untuk pelaku usaha UMKM biar mereka juga dapat dampaknya dari penggunaan QRIS ini. Apalagi dengan adanya program inklusi nasional itu biar tetap menaikkan Stabil, itu loh, ya. stabilitas ekonomi pemerintahan. biar gampang, biar sama-sama jalan. Tapi kalian pernah dengar nggak sih kalau QRIS itu bisa dipakai di tiap negara? Serius? Maksudnya gimana tuh? Berarti QRIS kita yang di Indonesia bisa digunakan di negara ini? Katanya ya. Betul. Jadi Bank Indonesia itu bekerja sama sama beberapa negara di luar kayak Thailand, Singapura, Malaysia. Itu jadi Bank Indonesia ini udah bekerja sama gitu. Jadi Bank BPD Bali bisa digunakan tahu di luar negeri. Terus sistem buat scan tuh tinggal langsung scan. Sama dia cross border. Jadi pelaku wisata itu atau nggak pelaku usaha itu bisa tetap pakai QRIS yang di Indonesia buat di luar. Dan sama juga tinggal di scan and pay. Selesai, transaksi selesai. Wih, keren banget. Jadi teknologi QRIS ini bukan cuma buat lokal tapi juga membantu hubungan ekonomi antar negara juga berarti ya. Iya, berarti dia mendukung juga inklusi keuangan nasional. Nah, gitu. QRIS itu udah bisa dipakai di luar luar daerah atau nggak luar negara. Tapi banyak juga kayak tadi sebelumnya desa-desa yang terpencil itu belum bisa mengakses QRIS ya. Berarti kurangnya sosialisasi dari bank-bank yang Menggunakan QRIS dari Bank Indonesia juga sebagai pengawas dan pemerintah juga sebagai dalang dari semuanya. Jadi dia harus melakukan pemerataan ya, sosialisasi. biar program inklusi keuangan nasional tetap sama-sama jalan, stabil. Berarti harus sering-sering sosialisasi ya buat ke desa-desa terpencil. Biar kita beli rujak itu biar bisa pakai QRIS. Tinggal scan and pay. Ya, itulah Tuh. slogan untuk Gen Z seperti kita. Gen milenial. Jadi simpulannya, QRIS bukan cuma alat pembayaran praktis tapi juga sebagai transformasi hukum dan ekonomi di era digital. Benar. Jadi dengan regulasi dan sistem hukum yang kuat, sistem QRIS ini bisa jadi fondasi ekonomi digital yang aman dan adil. Jadi kita perlu mendukung program pemerintah, pelaku usaha ekonomi juga, buat QRIS bisa membantu UMKM menjadi naik kelas dan ekonomi Indonesia Lebih inklusif. Terutama di daerah-daerah yang masih terpencil yang belum mengetahui tentang QRIS. Ingat agar kita bisa beli rujak pakai QRIS. Tinggal scan and pay. Sekian podcast dari kita, semoga Bermanfaat, walaupun menambah wawasan juga. agak au ya, tetapi Ya inilah kami. Untuk materi-materi lain kita harus pelajarin lagi supaya lebih memahami tentang hukum ekonomi tersebut. Oke, kita tutup podcast ceria cerita Ari. Nana.